Nah, tentang sikap orang terhadap bisnis sequis yang spesial. Kan kita nganggap bisnis sequis kita spesial. Kita udah cerita nih sama orang bahwa bisnis kita punya kelebihan bisnisnya bagus. Alasannya apa? Modal kecil, cuan besar, aman, tahan lama. Waktu juga fleksibel. Nggak kayak tukang Joni tadi, tukang kue tiaw tadi. Dia kan kalau orang pesan dia harus masak. Kalau dia nggak masak, orang kabur. Karena dia lapar kan. Nah, kalau kita kan lebih fleksibel. Kemudian kita penghargaan juga bagus. Bisa diwariskan. Bisa membuat hidup kita jadi orang yang lebih baik. Nah, coba lihat gambar ini teman-teman. Ada 4 tipe orang. Ini seperti cerita tentang kita tabur benih. Kita punya bibit-bibit benih, kita tabur nih. Pertama, benih itu kita tabur jatuh ke tanah yang ada burungnya. Kira-kira kalau benih, misalnya beras ya, yang mau kita tanam, jatuh ke tanah yang ada burung. Kira-kira apa yang terjadi? Ya dimakan burung lah. Nah, ini banyak orang tidak mulai karena benih informasi sequis yang begitu bagus dimakan sama burung. Apakah pemikirannya sendiri yang makan, nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Aku nggak bisa lah, aku nggak cocok di sini. Atau orang lain, dia udah mau jadi agent nih, dia udah mau jalan nih. Tapi keluarga bilang, nggak usah lah, gitu-gitu, kerja aja. Sama nggak Kak Golda dengan perumpamaan burung itu dengan gambar ini? Jadi dia cuma titik aja, nggak mulai. Sama. Cocok nggak Cilina? Atau ada pendapat lain? Cocok. Nah yang kedua, ini. Orang sudah mulai, tapi tidak lanjut. Itu ibaratnya gini, benih tadi, itu jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Kalau benih beras tadi jatuh ke tanah yang berbatu-batu, gimana Cilina kira-kira? Mana bisa tumbuh. Dia tumbuh, tapi sebentar aja habis itu loyo dia. Karena nggak ada akarnya. Nggak ada air yang bisa dimakan sama akar dia. Jadi orang-orang itu kadang seperti tanah berbatu, dikasih informasi benih yang bagus, hilang dia. Atau yang ketiga, benihnya jatuh ke tanah yang banyak rumput-rumputnya. Dia awalnya bertumbuh, mulai berusaha, tapi akhirnya dia menyerah. Karena banyak saingan. Saingan apa? Terhadap pemikiran dia. Ilalang-ilalang dalam kepalanya. Jadi benihnya nggak tumbuh. Namun yang terakhir ini, tanah yang subur. Banyak pemenang adalah orang yang terakhir berdiri. Jadi dia tumbuh ke tanah yang subur, dia bertumbuh terus berkembang biak. Kayak minggu lalu kan kita lihat pohon apel yang besar ya. Itu karena dia terus tumbuh. Jadi teman-teman, hidup itu pilihan. Kita mau jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu pilihan. Nah, saya contohkan ya. Ini ya poin pentingnya. Pemenang adalah orang yang terakhir berdiri. Nah, coba kita lihat ini dulu. Ada nggak yang paling ganteng di sini siapa? Nampak? Adalah. Yang botak. Cowok satu aja. Maikong rupanya. Nah, coba perhatikan. Siapa di sini yang paling kaya? Ibu Helen. Bu Helen. Coba lihat dia berapa lama? 25 tahun. Dia 25 tahun bertahan di sequis. Nah, yang nomor 2 terkaya siapa? Cilina. Cilinawati SH. Ini ada adik-adiknya, Linawati SKC sama Linawati Aina ya. Kalau orang itu panggil aku Linawati kecil. Karena belum besar ya badannya ya. Badan pula yang besar. Omset lah yang besar. Jangan badan. Benar-benar. Tapi memang badannya Linawati besar ini memang lebih besar sih. Dia lebih bulat ya. Betul, dia 23 tahun. Nah, jadi teman-teman,
nanti boleh undang temannya untuk ikut kelas ini. Ini syarat pesertanya AG BOK 1 dan 2. Jadi kayak Aina, Kak Golda boleh ikut ya. Ko Irwan juga boleh ikut. Cilinawati KC sama Andrew nggak boleh ikut ya, karena sudah leader. Nanti nggak Sedih fair sekali. bersaing. Karena dia ada hadiahnya biasanya. Ya. Asen juga boleh ikut. Dok, ini yang kayak hari itu ya, yang Wak ikut ya? Ya, ini bedanya yang ngajar leader langsung, bukan trainer. Kalau ikut dulu kan yang ikut kan ngajar trainer. SSC 7 ya, Wak ikut ya? Ya, ini SSC 4 karena 4 kali pertemuan. Oh. Nah, Ini mau ini daftar ya? mau ini linknya, link daftar. bit.ly. Coba daftar dulu Ci Aina, pakai handphonenya. bit.ly/reg/ssc2208. Dokter enggak Noski Group. Ada. Ini ada ya? Ada. Maksud dari situ. Nah, saya kasih waktu teman-teman daftar sekarang untuk Aina, Kak Golda, Ko Irwan, Asen. Karena ini yang ngajar yang senior-senior. Makanya saya ditugasin yang ini, buat impian sama prospecting. Tapi nanti yang fact finding itu Cilinawati yang udah 23 tahun. Nanti produk Ibu Helen yang 25 tahun. Nanti untuk try closing dan handle objection Cikarista. Jadi rugi banget kalau nggak ikut. Ci Aina, Kak Golda, Asan, Ko Irwan sangat rekomendasi untuk ikut ya. Sangat-sangat direkomendasikan dan teman-teman boleh pertimbangkan. Untuk Cilina KC dan Andrew, boleh infokan ke rekan-rekan satu timnya. Karena makin banyak ikut, makin seru. Dok, Ah, kalau aku ikut lagi boleh? boleh, tapi nggak boleh ikut yang dapat hadiah. Dengar aja Ya boleh. udah, aku daftarkan atas nama Sali aja. Nah, itu nanti Mana Aci? nanti kan kau mau Mana jual di nama Aci? Sali juga, repot lah. Nanti omsetmu terpecah kan kamu mau ke Korea. Oh iya, dia juga. Nah. Tapi kamu mau datang boleh nggak apa-apa. Cilina sama Andrew mau datang boleh aja nggak salah. Kan kawani timnya yang lain hadir. Yap. Oke, lanjut ya. Nah, malam ini spesial ya. Karena saya Dok Jun undang kan? artis. Enggak, ini langsung di RTC ya kelasnya. Oh, offline ya? Offline ini, offline ya, Offline. sister. Jam 2 sampai jam 5. Oh ya. Si Lebih Ena enak dapat lagi. Hah? Dapat risol gogo. Ah, risol gogo. Macam nggak pernah makan kok. Yang Aku Nggak lagi isi, Dok. Belum siap. ya Tunggu, udah Dok. istilah. Oke. Saya sambil cerita sedikit ya. Heeh. Jadi Ibu Helen ini dulu yang merekrut Ibu Linawati SH. Nah, Ibu Linawati SH yang merekrut Ibu Halimah, yang merekrut Ibu Karista. Jadi ibaratnya kakek, nenek, ibu sama cucu lagi berkumpul ya. Saya kebetulan koko ganteng, jadi diajak duluan untuk merangsang cewek-cewek yang agent untuk semangat ikut. Karena kalau cewek semua nggak seru kan untuk untuk cewek-cewek cantik nanti. Jadi lu Ekong lu cucu terganteng lah. Enggak, saya nggak cucu, saya paman. Cicit lah kok paman. Karena saya satu level sama Ibu Karista. Cucu lah ya, cucu ya. Saya Cucu lah, selevel. cucunya Bu Helen lah. Ya, kami satu generasi. Iya. Di mana nih dokter? Di RTC, RTC di lantai 6. Lantai 6. Nah, Kak Golda nanti City bisa Bank. kumpul-kumpul di situ makan risol gogo, kata Andrew. Oh di Citibank. Kok Nah. Euro itu Euro Building? Ya, Ya nama memang Euro buildingnya. Building lah namanya. Citibank salah satu yang sewa lantai 1. Oh, oke. Cuma kan karena Citibank paling besar nampak kita bilangnya Citibank, sebenarnya namanya Euro Building. Si Sekwis gak pindah-pindah gedungnya sih di situ aja. Karena Podomoro belum jadi, Ci. Nanti omset kita Sama lebih kali. banyak, kita minta pindah ke Podomoro ya. Omset kita naikkan dulu. Isma, kantor itu kan mukanya Sekwis. Nggak apa-apa lah. Kita berhemat dulu, nanti kumpul uang baik-baik dulu ya. Ya, siap. Oke. Nah, nih, aku lingkarin. 25 tahun.
Nah, sesuai ya dengan yang tadi ya. Pemenang ada orang yang terakhir berdiri. Jadi kalau teman-teman menyerah, itu rugilah. Jadi yang nomor 3. Dok, tadi muka siapa? Sih terskip aja, Dok. Ya, ini mau panggil dia. Kalian udah daftar selesai belum? Ini udah mau undang Cilina nih. Udah. Udah siap. Panggil namanya 3 kali, Dok. Tunggu, aku tambahkan dulu dia top rookie. Dok, panggilkan namanya 3 kali baru masuk. Emang jin dia. Nanti kali Ci Aina. Nah, saya panggil dia dulu ya. Sebelum panggil Ci Aina, saya mau sharingkan dulu siapa sih Ibu Linawati Aina. Ibu ini adalah seorang ibu yang spesial karena dia adalah ibu dari 2 anak yang cewek cantik-cantik. Dan dia punya impian beli mobil sendiri, beli rumah sendiri. Dia pengen sekolah anak yang terbaik. Dia pengen income 100 juta sebulan dan dia mau jadi BP. Dan dia adalah seorang pemenang top rookie di Desember 2019. Jadi begitu dia jadi AG, dia langsung jual polis terbanyak dalam 1 bulan. Dan Desember dong, Oktober lah Dok. oh ya, sorry. Nah, salah sejarahnya ya. Untung dikasih tahu. Untung tim sendiri Dok. Nggak apa-apa lah, cincai-cincai lah. Jadi aku bisa komplain. Gila, habis sharing di sini nanti sharing di Jimit. Mercy. Mai, udah pernah, Maya. Nah, Cilina tadi ingat nggak aku bilang sama Ci Aina, mau nggak jadi berkat? Oh, mau lah Dok. Oke. Kalau mau jadi berkat, jangan ditolak ketika undangan sharing datang. Iya. Oke. Nah, dia dalam waktu 1 bulan ini, dia lompat terbang ke Penang. Dia dalam Juni, Juli, dia lompat capai ke Penang. Dan ini saya juga penasaran, pengen tahu apa rahasianya. Teman-teman penasaran nggak? Yang penasaran coba kasih jempol dulu. Dok, aku tambahin ya. Silakan. Gua dengar-dengar katanya di seminggu terakhir dia meledak-meledak. Ya. Pantas mukanya agak terang ya karena dia meledak ya. Ya, mukanya meledak. Oke, silakan Cilinawati Aina. Saya persilakan waktu dan tempatnya berbagi jadi berkat untuk kita semua. Silakan. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Halo teman-teman. Udah tahu ya namaku siapa? Aduh. Sudah kenal dan dikenalin. Sharing saya hari ini bisa capai Penang itu ya semua prospek ya teman-teman, karena di bisnis ini kan kita mesti prospek terus lakukan. Jadi kalau misalnya training aja kalau kita nggak lakukan ya sama aja nggak ada hasil juga kan. Jadi ya yang terpenting itu ya aktivitas. Nah, bisa capai Penang itu ya karena ada seorang customer saya yang lagi perbaiki HP. Jadi pas saya lagi cerita nih sama suami kan tentang Sequis gitu. Jadi dia nanya, oh Cici di Sequis ya? Ya, aku bilang iya kok. Kenapa ya kok? Oh nggak apa-apa katanya awalnya gitu. Jadi aku langsung minta nomor WhatsApp-nya. Kok boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Ya mana tahu nanti ada info tentang Sequis, aku bisa infoin. Oh boleh katanya. Jadi keesokan harinya aku chat Koko itu tanya kok lagi ngapain seperti biasa lah basa-basi kan. Jadi aku ajak ketemuan. Nah di situ dia cerita bahwasanya bapaknya baru meninggal lah gitu kan. Kayaknya mereka pun sadar asuransi banget sih. Jadi terus ada agent yang lain tawar TLP. Jadi ya kita tawari yang lain juga Qsmart gitu kan. Ya singkat cerita dia ini sih maksudnya welcome juga lah sama kita. Mau sharing juga gitu. Jadi akhirnya dia langsung suruh buat proposal. Jadi suruh buat proposal punya mamanya yang UP 500 juta sama yang 750 juta. Nah,
Jadi kita tawari yang 500 juta karena kan usia mamanya itu udah 63 tahun. Jadi ya supaya nggak kena medical check up, ya kita kasih solusi yang ambil UP yang 500 juta. Jadi singkat cerita ya itulah cuma follow up 2 kali, ya akhirnya dia ambil gitu. Dengan premi 43 jutaan. Nah, terus yang nasabah kedua itu saya direferensi, Dok. Direferensi sama nasabah saya. Suruh cari saya, dia langsung kasih nomor WhatsApp ke saya, langsung saya cari, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia langsung percaya aja gitu. Mungkin karena udah dijelasin kan yang kemarin kita ketemu itu, Dok, Cinata. Jadi ya dia pun nggak nanya produk lagi, langsung oke aja gitu. Masuk untuk mamanya juga. Oh, berarti yang kemarin closing orang Nata yang kemarin kita makan kue tiaw sapi itu ya? Ya, jadi aku nggak jelasin apa-apa lagi, Dok. Dia yang jelasin gitu. Jadi dia cuma suruh aku, Ci, ini aku ada teman mau cari asuransi jiwa untuk mamanya kan sama asuransi kesehatan. Coba Cici buatkan gitu. Ya saya buatkan, saya langsung cari dia. Ya dia langsung nggak besoknya langsung oke gitu. Itu sih, Dok. Baru polis ketiga, Terus ketiga ya saya masuk sendiri karena kan aku merasa kita jadi agent itu mesti punya setiap produk ya. Jadi baru kita bisa sharing ke calon nasabah kita. Maksudnya lebih meyakinkan calon nasabah kita gitu. Jadi kalau kita ada produknya kita kan bisa bilang bahwasanya saya juga ada ambil dan produknya bagus begini-begini gitu. Nah, karena memang super protector itu saya lihat memang hopua, Dok. Apalagi untuk anak-anak usia 10 tahunan atau di bawah 10 tahun itu sangat hopua. Karena dia kan cair tahapan sampai 70 tahun. Itu sih, Dok. Andrew tanya nih, apa kelebihan produk yang tadi kamu cerita, yang super protector tadi? Ya, dengan kita menabung dengan premi yang sedikit dan bisa dicicil. Saya kan ambil yang 15 tahun. Dengan premi 3 juta lebih, dicicil 15 tahun, tetapi cair tahapannya itu terus menerus sampai usia 70 tahun, Dok. Dan cair tahapannya itu sampai aku hitung ada 100 jutaan gitu. Hopua banget sih, Dok, karena saya nabung cuma kita anggap 50 juta. Tapi dapatnya itu lebih-lebih sih. Makanya bagus sekali sih produk itu. Dan saya juga baru tahu, Dok, dan nggak pernah sharing ke orang. Siapa yang kenalin produk ini? Si Andrew. Dr. Suwan pola. Oh, ya kemarin itu ya, minggu lalu GM ya. Oke, ya. Berarti penting ya mengikuti GM jadi supaya tak update tentang produk. Ya, Dok. Oke. Ada teman-teman ada yang mau tanya? Katanya si Aina bukan closing 3 polis saja kan? Ada 5 polis kayaknya. Oh ya, ada 2 lagi sebelumnya ya. Lupa ya. Itu pertama yang masuk itu keponakan saya. Itu saya udah beberapa bulan yang lalu lah, saya sering sharing juga sih, karena kan dia masih anak kuliahan. Dan dia sering dari Kisaran ke Medan itu naik mobil sendiri. Jadi kan kita sebagai tantenya kan pasti kita merasa cemas juga kan, takutnya kenapa-napa gitu. Memang ya amit-amit ya. Cuma kan ya bagusan kan kita ada proteksinya, apalagi sering ini kan Kisaran Medan bolak-balik. Jadi saya menawarkan TLP karena itu murah sekali. 1 bulan itu cuma 180, jadi dia bayar per bulan. Jadi saya bilang kalau misalnya maaf cakap dalam
dalam 10 tahun terjadi resiko, maka bisa di cover gitu kan. Jadi dia pikir-pikir ya boleh juga sih katanya, bagus juga. Makanya dia langsung masuk. Terus yang kedua itu juga yang TLP. Ini nasabah saya ini direferensikan oleh teman saya juga. Cuma udah saya jalin hubungan sama dia udah 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih, dan dia sering nanya-nanya, Kenapa tuh? tapi tetap saya layani lah seperti biasa kan. Dia nanya-nanya tapi dia nggak pernah ambil gitu kan. Jadi akhirnya coba saya cari dia lagi lah kan, tanya kabar dia gimana. Jadi sharing lagi TLP. Nah, rupanya dia tertarik karena dia manajer, terus dia sering keluar kota naik mobil kan, dia sering. Jadi aku kasih TLP. Jadi dia ya langsung ambil juga gitu. Itu sih, Dok. Berarti kesimpulannya 5 polis ya Andrew ya, bukan 3 ya. Iya, 5 Sampai polis. lupa. Dok. Berarti dia dapat 350.000 nih ceritanya. Nah, Ci Aina ada pertanyaan dari Xiaoling tuh. Apa yang buat Ci tergerak prospek setelah lama vakum berbulan-bulan? Ini penting nih. Ya, mungkin kalau seorang agent itu down mungkin udah biasa ya, Dok ya. Karena kadang bisa bangkit, kadang kalau di PHP ya tiba-tiba down, ya kan. Tapi ya mau sampai berapa lama gitu. Kayaknya nggak ada gunanya gitu kan. Apalagi kalau udah bolui ya kan. Teman-teman, catat ya. Bolui tak ada guna daun ya. Ingat ya. Nah, Catat. ya kan, Itu Dok. pesan malam ini dari Ci Aina yang berkesan. Daun bolui, ingat. Aduh. Iya, Dok. Kalau bului kan stres ya. Tapi kalau celuy, sendiri kadang pun bisa senyum-senyum ya kan. Kalau lagi celuy. Tapi kalau bului, nangis pun mau. Ya kan? Karena kan kita mau beli apa-apa itu, apalagi kita cewek ya kan, mau beli skincare lah, apalah itu kan, ya kalau bisa kan pakai duit kita sendiri kan itu lebih bagus. Kan nggak mungkin kita minta sama suami. Ingat itu, Xiaoling Bener dengar nggak? itu ya. Xiaoling dengar. Nah. Jangan minta sama suami. Kalian ya, Dok ya. Tahu kalian ya. Ingat ya, Aku Cilina nggak ya. masuk Jangan apa-apa minta sih. sama suami ya. Ya kalau bisa cari sendiri ya kenapa enggak gitu. Jadi jangan tergantung Jadi sama nggak minta sama juga. suami sendiri, minta sama siapa? Suami Sama orang. Pak Ya, Tatang, bener sama juga sih, Sekwis. Ci. Sama Kihya, sama Juga Kihya. sih, Ci. Sama Pak Nggak Tatang, Sekwis. mungkin. Dikirimi komisi langsung. Sekali-sekali boleh lah minta sama Laukung. Iya benar Ci, benar. Memang nggak ada salahnya. Xiaoling kasih bonus ya, aku udah belain Xiaoling. Mana dia? Nggak ada salahnya sih. Itulah. Oke. Ya itu loh. Yang penting di saat kita down itu ya leader pun ya tetap ada inilah, semua berkat leader-leader juga di sini kan. Selalu bantu aku ya kan. Jadi ya mungkin itu yang buat aku semangat selama ini. Jadi terharu aku kan. Aku Nah. tadi kan waktu telepon kamu kan kamu ada Ci bilang. Aina cengeng kali. Iya, aku mudah terharu loh. Itu Ci Aina. Ini. Tadi waktu aku telepon kamu ada bilang rahasia kamu malam-malam kau ada rahasia. Coba bagikan dulu rahasia kamu malam-malam. Iya dong, itu. Dan aku selalu lakukan ini, apa namanya tadi aku catat. Maklum lah ya. The Last Walking Conscious ya, apalah. Aku nggak pandai bahasa Inggris. Pokoknya itulah yang ada diajarin juga lah sama leader si Xiaoling kan. Ya semua leader tetap ada inilah, ada ajari aku lah. Jadi pokoknya aku masuk aja. Itu. Aku Itu setiap malam Ci ya. Aina. Tulisannya The Last Waking Conscious. The last artinya terakhir. Waking artinya sadar. Bangun ya. Conscious kesadaran. Jadi kesadaran sewaktu sebelum tidur lah. Masih sadar. Habis itu bubuk lah itu. Nah itu ngapain Ci?
Jadi aku tiap malam itu sebelum tidur kan, aku tutup mata, aku pikirkan yang aku lakukan, yang aku prospek. Aku seakan-akan aku udah closing. Seakan-akan aku udah closing, terus ya dibarengin juga aku berdoa, ya kan. Yang penting usaha, doa, lakukan. Itu aja sih, Dok. Itu yang terpenting. Itu sama lah. Sama Oh, dengan ya. feeling is the secret. Jadi Itu memang ternyata feeling is secret sih. aku buat begitu belum sampai seminggu loh. Tapi memang benar-benar mujizat itu nyata sih, Dok. Dan yang lucunya ini, yang masuk ini semua aku nggak kenal gitu. Yang malahan aku prospek, aku jumpai, sampai sekarang belum closing memang. Dan yang closing ini yang aku nggak kenal dan ada yang direferensikan gitu. Jadi ya tiba-tiba entah dari mana-mana aja ya cari aku gitu. Dan langsung percaya gitu kan. Apalagi dengan premi yang besar itu kan, aku pun terkejut juga, kok dia percaya gitu. Memang kita nggak niatnya nggak jahat atau apa, tapi kok dia memberikan kepercayaannya begitu ini sih gitu. Maksudnya belum kenal, belum apa. Dan dia baru pertama kali servis HP di toko aku gitu. Tapi kok dia bisa langsung percaya gitu. Itu karena kekuatan pikiran Itu sih, Dok. sebelum tidur menarik Itu karena nasabah. Jadi luar feeling biasa. is the secret. Jadi Iya, udah itu memang mau benar-benar. dipraktekkan terus belum sih? Sampai Iya, pasti sih. seterus-terusnya. Iya, benar. Jadi kita jangan maksudnya jangan berpikir cuma kalau benar-benar bisa terwujud kan. Tapi ya kita mesti lakukan juga. Tapi kalau cuma berpikir nggak melakukan ya sama juga kan. Itu sih. Ini udah aku update Ci Aina. Nah, Top Ya, Police Dok. Juli 2022 5. Nah, ini tak ada, ini ibu rumah tangga yang sibuk jaga anak, masak dan kerja rumah tangga lain, tapi dia tetap bisa berprestasi ya, Ci Aina. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sambil nunggu pertanyaan, apa kalimat penutup untuk menginspirasi kita semua, Ci Aina? Dok, Ada lagi nih. aku mau nanya. Silakan. Jangan kasih longgar kita ya. Jangan juga lah Jadi gini, kejam Dok. kali. Di awal-awal, sebenarnya di awal bulan kan China udah closing 2 polis tuh. Ya kan? China di awal bulan kan udah closing 2 polis. Itu yang TLP tadi ya, yang 2 polis TLP tadi. Nah, biasanya, umumnya ya, agent itu kalau di awal udah closing 2 polis, dan di minggu berikutnya itu, kayak ibaratnya dia nggak ada closingan atau segala macam. Biasa agent kan cenderung down. Dan jadi dia cenderung kayak merasa ya udahlah 2 polis udahlah gitu. Kalau misalnya ada orang mau masuk lagi, ntar gua taruh di bulan depan aja deh atau gimana deh gitu. Nah, gimana Ci Aina itu kok bisa sih dari yang awalnya cuma 2 polis tiba-tiba kok di akhir-akhir bulan itu kok bisa meledak gitu. Nah, apa sih yang dilakukan? Nah, yang seperti yang leader-leader ajarin sih sebenarnya, kita niatnya bantu orang aja. Jadi kalau misalnya kita sharing dia nggak mau masuk, ya udah kita cari yang lain gitu. Yang penting tetap lakukan sih. Itu sih Ko Andrew. Jadi ya kalau kita memang ada niat bantu orang, otomatis nggak akan down gitu. Jadi jangan mikiri komisi. Jadi ya aku pun baru belajar juga sih, karena dulu ya mungkin kita mikirnya mau closing gitu kan. Akhirnya nggak closing, pulang kan kecewa, di PHP, ya udah jadi down gitu. Tapi ya semakin hari saya dapat masukan, belajar. Jadi ya maksudnya kayak mana ya? Jadi kita merasa ya udah kita kan niatnya mau bantu. Jadi kalau memang dia nggak mau dibantu ya kita cari lagi gitu, cari yang bisa kita bantu gitu loh. Itu sih kok. Oke, satu lagi ya. Boleh kan, Dok? Waktu kita masih banyak kan?
Sampai kamu lemas lah. Oke. Antara siapa yang lemas saja lah ya. Jadi gini. Tadi Cik Ena kan cerita. Hah? Jadi Cik Ena kan cerita gini. Tadi Cik Ena kan ceritanya gini. Memang gua niatnya bantu orang. Ada nggak selama nasabahnya tolak itu, ada nggak perasaannya kayak aduh, entah perasaan sedih, entah perasaan sakit hati, kecewa gitu sama si orang yang nolak itu. Antara dulu sampai sama sekarang ada nggak? Kalau dulu gimana, kalau sekarang gimana? Awalnya sih ada sih, awalnya ya. Sebelum-sebelumnya tuh tak ada. Namanya kita manusia ya. Ya bisa rasa sakit hati, bisa sedih, itu kan wajar. Ya kan. Tapi sering kok nih, tidak sering masukannya. Lama ya, perasaan itu rasa kecewa atau sedih gitu. Jadi dulu ya, sekarang nggak lagi ya. Yalah, namanya bertumbuh ya, udah dewasa. Kalau anak-anak down-down sedih-sedih kalau mamanya nggak kasih dia sesuatu. Kalau sekarang kan udah orang dewasa. Nggak usah sedih ya. Iya, Dok. Artinya udah dewasa nih, Ci Aina. Udah bertumbuh. Oke, Andrew sudah puas? Sudah lemas belum? Sebenarnya sih masih ada, tapi kita simpan untuk nanti sesi yang lain. Sesi yang lebih besar. Ya, nanti dia akan diundang ke Mercy. Kemungkinan dia top polis. Dia 5, kayaknya kemungkinan top polis. Nah, tapi kita lihat. Kalau aku request dong untuk Cina biar cepat sharing di Jimmy-nya Mercy secepat mungkin. Ya, nanti akan diusulkan. Tunggu kantor siap baru bisa testimoni. Kalau diundang pun nanti ikut GM gabungan Mas lah. Ya. Soalnya kantor lagi tadi udah dibilang sama Tansu, kita nggak ada GM sementara. Oh ya, dia capai di recognition. Iya, recognition ya. Iya benar, recognition aja nanti. Oke. Ya, siap. Bahkan nanti kalau misalnya Ciena berprestasi, kita undang lagi bicara di SSC 4 ya. Nah, bicara di depan. Pokoknya kalau dia capai top nasional ya, Dok, kita kasih dia pulpen. Ya, gas kan? Biar cepat beli iPad dia. Oke, thank Pulpen you ya. aja, belikanlah iPad langsung. Pulpen aja buat apa? Tak boleh gitu ya, panas-panasi ya, nggak boleh ya. Bersyukur ya Cina ya, Cina ya. Itu pesan dari Cici Xiaoling. Next top recruit. Bayangkan di last working conscious capai top recruit. Dapat notiau. Rekrut 3 dapat notiau. Ingat ya. Rekrut 3 dapat apa? Notiau. Itu kalau rekrut 3 mesti produksi agent-agentnya atau kita rekrut Yalah, mesti jadi NH. Ya kan. New hire artinya lulus ujian dan closing minimal 1 polis. Ya. Minimal 1 polis. Ya. Berlaku kelipatan ya? Enggak lah. Setiap maksudnya bulan. kelipatan di bulan depan. Ya. Jangan di bulan yang sama. Jadi cicil 3. Jadi saya kasih rahasia bulan ini Xiaoling lagi ada stok, ada dua lagi proses ujian, 1 udah lulus ujian. Itu nanti mudah-mudahan menang lagi ya Agustus. Ya teman-teman kalau mau di September stok ya. Pastikan NPK rekrutnya itu bukan 68729 ya, Dok? Enggak. Nanti tiba-tiba aku yang menang 80196. Nanti tiba-tiba aku yang menang kan bingung. Tadi kita undang mama-mama yang spesial dari Kota Medan. Sekarang saya mau undang bapak-bapak namanya Simon Sinek. Ini kalau lihat mukanya mirip Kotoni ya ceritanya ya. Tapi ini bukan ya. Ini namanya Simon Sinek ya. Mirip suamiku lah. Oh ya. Ya lah, Ci. Lebih berisi nih. Lu maksudnya suaminya kenapa? Suamiku pun berisi loh, berotot juga loh. Enggak kau tengok itu. Panjang-panjang ya Cilina ya. Kelly. Yalah. Cuma ini ada brewok ya. Kemudian tuh nggak ada brewok. Udah Suka itu aja lah. Kemudian tuh dia panjang-panjang. Sukamu lah. Oke, ini Simon Sinek dia mau sharing sedikit ya tentang 5 aturan penting yang akan mengubah masa depan.
Jadi dia ada 5 aturan. Saya rekomendasi teman-teman ambil pulpen, catat apa 5 poin itu supaya bisa dipraktekkan. Oke, thank you ya Ci Ena. Yang puas dengan Ci Ena tolong tepuk tangan ya. Thank you, Dok. Kasih tepuk tangannya. Oke. Aku sendiri. Oke, ini saya undang Thank you, dulu Simon teman-teman. Sinek Mantap, cerita ya. Aina. Kalau ada yang salah kata dimaafkan ya. Karena aku juga baru belajar. Oke, thank you. Lanjut. I have 5 little rules that you could. I have 5 little rules that you can follow as you find your spark and bring your spark to life. The first is to go after the things that you want. Let me tell you a story. So a friend of mine and I, we went for a run in Central Park. The Roadrunners organization, on the weekends, they host races. And it's very common at the end of the race, they'll have a sponsor who will give away something, apples or bagels or something. And on this particular day, when we got to the end of the run, there were some free bagels. And they had picnic tables set up, and on one side was a group of volunteers. On the table were boxes of bagels, and on the other side was a long line of runners waiting to get their free bagel. So I said to my friend, let's get a bagel. And he looked at me and said, the line's too long. And I said, free bagel. And he said, I don't want to wait in line. And I was like, free bagel. And he says, nah, it's too long. And that's when I realized that there's 2 ways to see the world. Some people see the thing that they want, and some people see the thing that prevents them from getting the thing that they want. I could only see the bagels. He could only see the line. Because the rule is, you can go after whatever you want. You just cannot deny anyone else to go after whatever they want. You don't have to do it the way everybody else has done it. You can do it your way. You can break the rules. You just can't get in the way of somebody else getting what they want. Rule number 2. In the 18th century, there was something that spread across Europe and eventually made its way to America called puerperal fever, also known as the Black Death of childbed. Basically what was happening is women were giving birth and they would die within 48 hours after giving birth. This Black Death of childbirth was the ravage of Europe, and it got worse and worse and worse over the course of over a century. And these doctors and men of science wanted to study and try and find the reason for this Black Death of childbed, and so they got to work studying, and they would study the corpses of the women who had died. And in the morning they would conduct autopsies, and then in the afternoon they would go and deliver babies and finish their rounds. And it wasn't until somewhere in the mid-1800s that Dr. Oliver Wendell Holmes realized that all of these doctors who were conducting autopsies in the morning weren't washing their hands before they delivered babies in the afternoon. And he pointed it out and said, guys, you're the problem. And they ignored him and called him crazy for 30 years. Until finally somebody realized that if they simply washed their hands, it would go away. And that's exactly what happened. When they started sterilizing their instruments and washing their hands, the Black Death of childbed disappeared. The lesson here is, sometimes you're the problem. Take accountability for your actions. You can take all the credit in the world for the things that you do right, as long as you also take responsibility for the things you do wrong. It must be a balanced equation. You don't get it one way and not the other. You get to take credit when you also take accountability. Lesson 3, take care of each other. The United States Navy SEALs are perhaps the most elite warriors in the world. And
one of the SEALs was asked, who makes it through the selection process? Who is able to become a SEAL? And his answer was, I can't tell you the kind of person that becomes a SEAL. I can't tell you the kind of person that makes it through BUD/S. But I can tell you the kind of people who don't become SEALs. He says the guys that show up with huge, bulging muscles covered in tattoos who want to prove to the world how tough they are, none of them make it through. He said the preening leaders who like to delegate all their responsibility and never do anything themselves, none of them make it through. He says some of the guys that make it through are skinny and scrawny. He said some of the guys that make it through, you will see them shivering out of fear. He says, however, all the guys that make it through, when they find themselves physically spent, emotionally spent, when they have nothing left to give physically or emotionally, somehow, some way, they are able to find the energy to dig down deep inside themselves, to find the energy to help the guy next to them. They become SEALs, he said. You want to be an elite warrior, it's not about how tough you are, it's not about how smart you are, it's not about how fast you are. If you want to be an elite warrior, you better get really, really good at helping the person to the left of you and helping the person to the right of you. Because that's how people advance in the world. The world is too dangerous and the world is too difficult for you to think that you can do these things alone. If you find your spark, I commend you. Now, who are you going to ask for help, and when are you going to accept help when it's offered? Learn that skill. Learn by practicing helping each other. It'll be the single most valuable thing you ever learn in your entire life. To accept help when it's offered and to ask for it when you know that you can't do it. The amazing thing is when you learn to ask for help, you'll discover that there are people all around you who've always wanted to help you. They just didn't think you needed it because you kept pretending that you had everything under control. And the minute you say, I don't know what I'm doing, I'm stuck, I'm scared, I don't think I can do this, you will find that lots of people who love you will rush in and take care of you. But that'll only happen if you learn to take care of them first. Lesson 4. Nelson Mandela is a particularly special case study in the leadership world because he is universally regarded as a great leader. He was actually the son of a tribal chief, and he was asked one day, how did you learn to be a great leader? And he responded that he would go with his father to tribal meetings. And he remembers two things when his father would meet with other elders. One, they would always sit in a circle. And two, his father was always the last to speak. You will be told your whole life that you need to learn to listen. I would say that you need to learn to be the last to speak. I see it in boardrooms every day of the week. Even people who consider themselves good leaders, who may actually be decent leaders, will walk into a room and say, here's the problem, here's what I think, but I'm interested in your opinion, let's go around the room. It's too late. The skill to hold your opinions to yourself until everyone has spoken does two things. One, it gives everybody else the feeling that they have been heard. It gives everyone else the ability to feel that they have contributed. And two, you get the benefit of hearing what everybody else has to think before you render your opinion. To keep your opinions to yourself. If you agree with somebody, don't nod yes. If you disagree with somebody, don't nod no. Simply sit there, take it all in, and the only thing you're allowed to do is ask questions so that you can understand what they mean and why they have the opinion that they have. You must understand from where they are speaking, why they have the opinion they have, not just what they are saying. And at the end, you will get your turn. Practice being the last to speak. That's what Nelson Mandela did. Number 5. My favorite one of all. True story. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee and a styrofoam cup. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee
And then he went off script. And he said, you know, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel and they had already checked me in and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs and there was someone waiting in the lobby to greet me and they drove me to this here same venue and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. And when I asked someone, do you have any coffee? He pointed to the coffee machine in the corner and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserved a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. Thank you very, very much, guys. You're wonderful. Oke. Gimana kawan saya Simon Sinek? Saya undang khusus dari Amerika. Dia penulis buku yang sangat laris ya. Dia adalah orang bijaksana. Dari pembicaraannya tadi kita tahu ya dia bijaksana. Apa yang teman-teman dapatkan dari video ini? Boleh ketik di kolom chat atau sharing, silakan. Bantulah orang lain. Oke, bantulah orang lain. Itu nomor Selalu 3 ya? 3. Jadilah yang terakhir bicara, dengarkan dulu. Yang keempat. Yang kelima itu aku nggak pusing. Yang ke-1, kedua putus-putus tadi, Dok. Yang kelima Ini aku kayak udah gini, pernah Ci. dengar sih. Yang kelima kayak gini. Ke-1 mengejar sesuatu yang kamu inginkan. Yang kedua, bertanggung jawablah atas tindakanmu. Terus yang kelima, itu adalah karena kalau saat ini kamu tenar, saat ini kamu sedang berada di atas, itulah maka orang lain akan melayani, melakukan segalanya untukmu gitulah ya. Iya, itu karena posisimu pada saat ini, gitulah. Mantap. Kak Golda detail sekali pencatatannya. Kombinasi dengan Cilina langsung lengkap. Ada lagi tambahan yang paling berkesan menurut teman-teman apa? Yang paling kuingat itu yang nomor 3. Kenapa berkesan Cilina? Peduli Nggak tahu dengan orang itu lain. yang teringat. Bukan Enak orang aja. yang bertato, yang berotot yang menang ya. Tapi orang yang kurus ceking tapi dia peduli dengan orang lain ya katanya. Ya. Kalau kata Ko Wibing kan, resilient dan persistence. Poin keberapa itu? Yang pertama. Mengejar sesuatu yang kamu inginkan. Dia ingat roti ya, bukan ingat antrian. Ingat rotinya bukan antriannya ya. Banyak orang ingat mau 2 miliar sebulan, tapi dia ingat tantangannya dia loyo. Loyo. Kayak tadi Ci Aina cerita ya, dia loyo karena dia mau roti, tapi lihat tantangan dia loyo. Tapi terakhir sekarang dia udah berubah, karena dia mengejar sesuatu yang dia inginkan. Kayak gini Dok, si Lina pengen pakai bikini seksi, tapi suruh olahraga dia malas.
Oh, itu dulu. Sekarang nggak Iya. lagi. Nanti Cilina KC itu bentuk botinya seperti Pamela Anderson. Mak, Mau ngeri operasi lah, Dok. kali. Mau suntik lah. Aduh. Ya, versi mini juga nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak inilah badan gitar gitu ya. Iya sih. Bayangkan pun sedap ya. Yang Budianto penting jangan drum makin ya, jangan cinta. salah drum. Nanti dan dancing sih pegang pinggulnya sih. Asik. Nah, ini saya mau tanya teman-teman. Dok, Dok, Apa? kalau ada info booster sharing, si Aina mau booster iya. tuh. Bandel Oh, dia, iya, aku iya. ajak booster gak mau. Sok kali dia. Booster 1 atau booster 2? Belum loh, Ci. Bulan 4. Yang pertama lah, yang kedua apa boleh dapat kita? Udah boleh mulai. Kan itu untuk suster, untuk Untuk kita dokter mana sih boleh. masih. Nantilah tunggu antrian. Ah, Jangan Mimpi jangan lah lu, banyak-banyak. Virus itu semua di badan kita. nggak Nah, apa-apa, Dok. Ini mah bopi ya, nah. Mau ke Pining nggak booster, mak cucu hidung pula nanti. Di puskesmas kan selalu ada, Ci. Moderna, Bu. Aku punya yang Moderna. 1-2 Moderna aku. Ya, nggak Oh. apa-apa. Kalau kamu mau, pasti ada jalan. Kalau mau Benar. roti, nggak peduli antrian. Ambillah Iya, rotinya. Bener. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman. Coba renungkan dalam hati. Mengapa ada yang bertahan lama, kenapa ada yang berhenti? Kayak tadi loh, kan ada 4 kemungkinan ya. Mengapa ada yang lanjut sampai hebat, mengapa ada yang berhenti? Karena masalahnya di diri sendiri. Masalahnya apa, Karena Ci? goalnya. Yaitu nggak ada goal. Jadi kayak kehilangan arah, Dok. Goal sudah ada, tapi kenapa berhenti? Ini yang nomor 2 dan 3 dia udah ada goal loh. Mau tumbuh, tapi loyo. Karena dia niatnya mau ini nggak mau komisi. Kalau saya cross-check ke Bu Helen, saya lihat Bu Helen itu orang yang sangat disiplin. Disiplin mengerjakan bagian dia selama 25 tahun. Prospek, rekrut, bina, prospek, rekrut, bina. Dia disiplin. Dia Iya. disiplin memilih antara yang dia mau sekarang. Makanya dia bisa membentuk berlian. Dia nggak teralihkan ke yang lain-lain. Dia fokus terus kerja sekus terus selama 25 tahun. Makanya dia yang menjadi yang nomor 1 saat ini di Indonesia. Disiplin. Disiplin artinya memilih antara yang kamu mau sekarang dengan apa yang paling kamu mau. Ulang ya. Disiplin adalah memilih mana yang kamu mau dengan apa yang paling kamu mau. Dapat nggak bedanya? Dapat. Apa bedanya, Ci Aina? Kalau memilih yang kita mau, belum pasti dapat. Ya kan? Bener nggak? Tapi kalau apa yang kedua tadi, Dok? Apa yang Saya lebih lambat dari Ci Aina ya. Nah. Disiplin ada memilih antara apa yang kamu mau sekarang, Ci. Misalnya sekarang saya mau tidur. Satu lagi saya mau berprestasi, mau capai target. Yang benar-benar mau tidur atau mau benar-benar berprestasi? Benar-benar berprestasi lah. Berarti kamu mau tidur atau belajar di Zoom sekarang? Belajar. Nah, itu maksudnya disiplin. Ya. Hari ini hujan. Hari ini hujan misalnya, pagi hujan. Kita udah ada janji ketemu orang. Kalau kita disiplin, kita kalau benar-benar mau capai target, kayak Ci Aina lah, benar-benar mau capai target ke Pineng. Suami bilang, yuk jalan-jalan ke Samplaza, kira-kira apa yang kamu pilih? Nggak mau prospek aku. Dia semalam aja nengok aku sibuk kali dia ini. Sibuk ya cari prospek ya. Itu karena Ci Aina kan benar-benar mau ke Pineng kan? Iya, Dok. Usaha nggak akan mengkhianati hasil sih. Ya, Sampai jam karena, 12 loh, Dok. karena dia benar-benar mau apa yang dia tahu benar-benar apa yang dia mau. Tapi bukan usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha yang benar baru tidak mengkhianati hasil. Apa sih?
Usaha yang benar, yang caranya benar. Oh ya, Suka lebih. usaha-usaha ada nggak ada hasil. Iya benar-benar. Jadi kalau teman-teman kalau ditanya apa itu disiplin udah tahu ya apa artinya? Bisa membedakan mana yang mau dan mana yang paling mau. Mana yang mau dimaui sekarang sama yang benar-benar dimauin. Ya. Yang dimaui sekarang kan itu berubah-berubah ya. Contohnya, hari ini saya mau makan es campur, mau makan es krim, mau makan gulai ayam, makan rendang sapi. Tapi kalau saya benar-benar mau badannya bagus kayak gitar tadi yang kayak Cilina, dia masih mau makan nggak yang tadi saya sebutkan? Nggak mau. Kalau di hadapan semua itu kalap juga lah. Nah, makanya nggak bisa body gitar, C. Nah, udah tahu kan Aduh. kenapa nggak body gitar, Cilina? Udah, nggak apa-apa lah. Hah? Berarti Cilina nggak benar-benar mau body gitar. Nah, itu jawabannya. Emang itu kan Andrew yang cakap, bukan aku. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang benar-benar kita mau, kita akan susah berusaha untuk menuju apa yang kita mau. Disiplinnya hilang. Lebih parah lagi nggak tahu apa yang dia mau. Nah, itu. Yang penting nampak apa, ambillah. Ini contohnya gini. Seorang laki-laki udah kebelet kawin. Sebuah cewek yang datang jadi cantik. Ngeri kali. Cocok nggak kira-kira? Cocok. Tapi kalau dia benar-benar mau yang laki-laki seperti apa, dia kan sabar menunggu kan, Cilina? Sabar nunggu, sabar memilih. Dia bisa berkata, tidak ya, saya kurang cocok sama kamu. Nah, itu yang pertama. Mengapa dia pertama? Yaitu karena dia disiplin, dia tahu mana yang benar-benar dia mau, dan dia memilih dengan tepat. 20 point a day adalah salah satu basic untuk bisa capai impian kita. Pertanyaan impian itu benar-benar penting nggak sehingga mau mengerjakan 20 point a day itu? Kalau enggak ya bagusan nonton film lah. Apalagi sekarang film yang penting ada wifi, tinggal klik aja judulnya, subtitle Indonesia, ada bajakannya. Yalah, Nah, buka makanya juga Telegram banyak film. Oh. Padahal yang benar-benar dia mau nonton film sekarang atau impian dia. Impian. Nah, kalau kita bisa gali impian orang, kita bisa lebih gampang closing sama rekrut. Oke, lanjut ya. Nah, saya tanya teman-teman. Ini mobil cantik nggak? Cantik. Ini mobil Hyundai. Mobil Toyota. Salah, bukan Hyundai. Toyota. Ini launching Dok, beritanya mobilnya. 2017. Aneh bentuknya. Ini mobil yang bagus, teknologi bagus, dia ada kecerdasan buatan. Jadi kamu kalau udah sering nyetir pakai mobil ini, lama-lama dia akan hafal gaya kamu nyetir, dia akan ikuti, dia bisa self driving. Kalau punya mobil gini enak nggak? Jalan-jalan kemana aja enak. Enak lah. Pertanyaan kalau nggak ada tujuan, Putar-putar. apa yang terjadi kalau putar-putar? Rusaklah mobilnya, habis bensinnya. Habis baterai, nggak pakai bensin lagi, Cilina. Ya, terserah lah. Pokoknya habislah semua. Habislah semua. Waktu habis, energi habis. Ini seperti orang yang nggak punya tujuan. Jadi Kayak tadi loh, nggak benar-benar tahu apa yang dia mau. Ada loh iklan, ku tahu yang ku mau. Kalau nggak tahu yang ku mau kemana coba? Putar-putar lah. Jadi teman-teman coba review kembali. Apa yang teman-teman benar-benar mau? Karena kalau bagus apapun mobilnya, kalau nggak tahu mau kemana, ya nggak kemana juga. Putar-putar aja habis bensin. Nah, ini saya mau kasih lihat gambar ini menarik sekali. Ini sering saya cerita ya waktu jumpa. Ada namanya masa lalu. Masa lalu itu sudah berlalu. Ini adalah pilihan yang di sini sudah tidak bisa diubah. Setuju nggak? Kalau masa lalu adalah di mana pilihan-pilihan kita nggak bisa kita ubah lagi. Contoh, Cilina Aina KC pilih suami di masa lalu. Nggak bisa ubah lagi sekarang. Setuju nggak? Yalah, anak pun udah 2. Ya, Nggak bisa ubah. Udah pilih Suanta, mana bisa ubah lagi. Nah, Xiaoling mau tukar suami pun nggak bisa. Dia udah ada
masa lalu dia bisa ubah, sekarang nggak bisa ubah lagi. Nggak juga, Dok. Kok nggak mana gitu banyak orang selingkuh, Dok. Nah, itu namanya orang nggak punya Itu. komitmen, nggak punya etika, attitude, Ngeri skill. Itu sekali. biasanya nggak bisa jadi agent, nggak bisa jadi Bawa nasabah. bawanya pelakor. Alah, ini kebanyakan nonton drama si Ci Aina. Makanya Oh enggak, Dok. bawahnya Aku udah pelakor. berapa hari enggak ini gara-gara aku mau capai trip kan, enggak aku nonton dulu itu. Lebih penting drakor atau capai target, capai impian? Capai impian. Nah, Dok. disiplinnya gampang kan? Tanpa disuruh prospek, dia prospek sendiri. Mm-mm. Nah, Ci Aina, ada namanya masa sekarang. Masa sekarang adalah setiap keputusan dibuat di sini, Ci Aina. Ya. Coba kita lihat nih, garisnya. Kan di sini titik ya. Mau pilih ke atas, ke samping, ke bawah, bebas kan? Ya. Karena keputusan dipilih sekarang. Nah, kalau masa depan gimana? Masa depan adalah pilihan di sini belum dibuat. Ada yang mau income 2 miliar sebulan. Ada yang mau 1 miliar sebulan. Ada yang mau 100 juta. Ada yang mau 50 juta. Ada yang mau 30 juta. Ada yang mau 20 juta. Ada yang mau berapa? 10 juta. Ada yang mau berapa ini? Ini 12 juta lah ya. Ini 5 juta. Teman-teman boleh pilih nggak di masa depan mau income berapa setiap bulan? Boleh. Boleh. Dilarang nggak kalau mau milih 2M dilarang? Boleh nggak dilarang? Enggak boleh. Nggak ada yang larang. Coba pilih teman-teman mau berapa di kolom chat. 2M. Diketik lah. Nah, baru kita bisa survei benar-benar mau berapa. Kak Golda, gila kau mau 1M. Nggak mungkin kau bisa dapat 1M. Gila, nggak mungkin lah. Mana pernah kakak bisa dapat 1M. 10 juta aja belum dapat. Nggak mungkin lah Kak Golda dapat. Kasih dia 5 jarimu, Kak. Pop. Aduh, Ci Ena, aduh 2M lu gila ya. Mau kerja apa bisnis 2M sebelum lu gila ya. Lu nggak mungkin lah. Bisnis asuransi lah, Dok. Nggak mungkin lah. Tonjokkan Siapa lah sekali. dapat 2M? Nggak mungkin lah. Nggak bisa lah lu. Lu Mungkin. jangan mikir lah lu. Aneh-aneh aja lu. Jaga anak aja lah. Jangan aneh-aneh. Jaga anak udah capek. Nggak dapat duit. Anakku sampai nengok. Nah, Ci Ena, Kak Golda. Sering nggak digituin orang ketika kita punya impian besar? Anaknya. Jangan-jangan diri sendiri yang ngomong. Ya, betul sekali. Apa, Dok? Diri Aku sendiri nggak- yang ngomong nggak bisa. Mana mungkin ya aku dapat 2M ya. Itu kan karena aku mau kasih Swanto senang aja. Aku bilang mau dapat 2M. Aku kerjaan nggak bisa. Nah, sekarang aja baru dapat 20 juta. Nggak mungkin lah ya. Meragukan diri sendiri. Jadi teman-teman, masa depan itu belum ditetapkan. Teman-teman boleh pilih. Mau titik yang mana tinggal tentukan aja. Nah, ini saya kasih pertanyaan ya. Nah, nih. Saya kasih pertanyaan. Nomor 1. Mengapa orang lebih mudah memikirkan masa lalu? Terlebih kejadian yang menyedihkan dan menyenangkan. Mengapa itu? Karena kalau yang negatif lebih gampang. Kenapa negatif itu gampang diingat? Paling berkesan. Kenapa bisa berkesan? Paling menusuk. Ya, paling menusuk di jiwa. Diingatlah terus. Yang menusuk di jiwa itu apa sebenarnya? Kan itu ada sedih, ada menyenangkan kan. Yang sedih sama, yang menyenangkan pun sama. Sedih dan menyenangkan itu adalah apa? Memori, perasaan. Perasaan emosi. kan? Mm-mm. Memori kan adalah perasaan plus kejadian. Mm-mm. Sebenarnya kejadiannya kan sudah lewat, tetapi kenapa masih ingat? Karena ada perasaannya. Mm-mm. Jadi rahasia kalau kita mau gampang ingat sesuatu adalah harus ada perasaannya. Contoh, hari ini teman-teman yang saya maki tadi nggak mungkin lah Pak dapat 1M, 2M. Kalau teman-teman pakai perasaan itu akan diingat lama. Jadi
Kita mau biarkan masa lalu itu yang sudah tidak bisa kita ubah, terus mengganggu pikiran kita, atau kita melepaskan itu. Supaya bisa fokus ke masa depan. Nah, ini pertanyaan nomor 2. Apa akibatnya jika fokus pikiran terjebak di masa lalu? Nggak bisa move on. Kira-kira kalau terjebak masa lalu, terutama yang negatif, apa yang kira-kira diulang itu? Semana, Dok? Kalau kita terjebak di masa lalu yang negatif, yang perasaannya jelek sekali, sedih sekali, kecewa sekali, kira-kira apa yang terjadi pada pikiran kita? Sedih terus lah, kecewa terus. Kalau sedih terus, kecewa terus, bagaimana membuat keputusan di masa sekarang dan bagaimana menciptakan masa depan yang lebih baik? Mau menciptakan masa depan Yang lebih ada baik, kejadian buanglah masa lalu. Ya, yang ada kejadian masa lalu yang terus berulang loh. Makanya orang bilang orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Orang miskin sedih, dia down, dia sedih, dia nggak prospek, dia nggak lakukan aktivitasnya, nggak ada closing, makin miskin dia makin down, makin lemas, ditolak makin sedih, makin miskin lagi. Cocok nggak kira-kira lingkarannya? Cocok. Nah, pertanyaan nomor 3, mengapa masa sekarang menentukan masa depan? Yalah, apa yang kamu lakukan menentukan masa depanmu. Kalau ada Apa yang disiplin, kamu... Baguslah kalau ada disiplin. kan dia bergerak menuju masa depan yang dia Yang tentukan dia dong. mau. Ya. Nah, jadi terakhir nomor 4, bagaimana peran fokus masa depan terhadap pikiran di pilihan di masa sekarang? Sangat Bagaimana tuh? sangat baik. Perannya Sangat bagaimana? perannya ya sangat menentukan, sangat Membawa sangat kita bergerak tujuan yang kita mau nggak? iya. Jadi kalau membawa kita bergerak kan yang kita lakukan sekarang jadi ada prioritas. Kayak tadi Ci Aina, dia prioritasnya adalah prospek karena dia lagi punya keinginan besar untuk capai Pineng. Jadi dia berusaha menuju ke situ. Oke, lanjut ya. Ini belum menu, ini masih pemanasan nih. Udah mau jam 9 loh, Dok. Mampus lah. Oke, pas lah Baru 8 menit. menu. Nah, teman-teman, ini ada kontes yang sangat bagus nih. Saya mau ajak teman-teman nonton bareng. Ini acara kantor. Nonton bareng Agustus 2022. Setiap jual 1 polis akan mendapatkan 1 tiket nonton. 1 tiket. Jual 5 polis berapa tiket? 5. tiket. Ah, Ajak suami anak semua. Asik. boleh ajak pasangan, keluarga, atau boleh jadikan hadiah untuk nasabah yang masuk. Nah, ini saya Oh kreatif. iya, Saya iya. baca yang ditulis Kohibing ini kreatif nih. Saya nggak kepikiran. Kalau Nonton film nasabah, apa? Belum tahu lah Nonton film filmnya apa. Nah, September baru kita nonton. nah ini. Bang Alua. Jadi kita boleh ajak nasabah nonton bareng. Kan senang ya dia ya. Dia dapat masuk polis, kita ajak dia nonton lagi. Kebetulan dia nonton, dia ajak temannya. Dia senang masuk polis lagi. Wah, luar biasa. Wis, mantap. Atau bisa kita gunakan hadiah untuk calon agen yang akan gabung. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman lakukan visi plus feeling. Ini yang rahasia Cilina Kaci tadi ya. Dia kan bilang apa? Feeling is the secret ya. Feeling is the secret. Nah, coba teman-teman saya ajak pertama, bayangkan kita lagi nonton bareng di September 2022. Entah film apa kita nggak tahu, tapi filmnya bagus sekali. Dokter. Hiu. Nggak tahu. Entah film apa yang keluar nggak tahu. Coba bayangkan senangnya gimana? Coba tutup mata, bayangkan senangnya gimana. Iya, bayangin foto-foto. Nah, bayangin foto-foto ya. Makan popcorn. Popcorn beli sendiri, Ci. Kebetulan nggak disubsidi. Nggak apa-apa lah, Dok, nggak apa-apa. Nah, coba bayangkan lagi. Apa senangnya? Seru, teriak bareng. Ah. Masa Kebetulan teriak-teriak, Bu, di bioskop. film-filmnya seru. Kalau nonton horor. Kalau nonton horor kita nggak mau lah, booking. Bu. Takut. Bukan loh, kita booking 1 studio nanti. Ya, rencana kita booking 1 studio.
Sudah. Nah, bayangkan Kak Golda dapat 4 tiket. Jadi Golda, Vanessa, Vanessa, Vincent langsung masuk ke bioskop. Mama traktir nonton. Coba bayangkan senangnya dulu, Kak. Iya. Nah, Happy. sekarang saya tanya, kira-kira mau berapa tiket ya, teman-teman? Boleh ketik di kolom chat ya. Kalau 5 tiket berarti harus 5 polis ya. Kalau mau 10 tiket 10 polis. Nggak dibatasi, gas kan? Dok, premi nggak lihat premi kan? Nggak lihat premi. Mau TLP 180.000 juga 1 tiket. Dok, per bulan pun termasuk dapat. Termasuk, nggak Oh peduli. ya. Oh, Pokoknya sudah. polis reguler minimal MPP 3 tahun ya, dan Oh, bukan MPP single. Jual 3 tahun, TLP bayar 10 bulanan nggak polis, apa-apa. kau bawa satu keluarga kau nonton lah, Ci Aina. Oh, bayar bulanan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, gas kan? Asik. Ayo, Ci. Kak Golda Nggak kan usah, udah mau kita satu gini ya, aja. udah dapat 1 tiket. Ci, mau nonton sama ini artis, mau nonton TV, nanti besar masuk. Wah ini Cilina 1 tiket lagi untuk siapa? Saya bingung nih. Anaknya 2, dia 2 suami istri, 1 lagi tak siapa ya? Nasabah. Oh, nasabah. Nah, Saya kira selingkuhan, bukan ya? Oh enggak, saya setia orangnya. Oh, setia ya. Good. Nah, jadi teman-teman, ini ada, coba lihat beda gambar ini. Yang sebelah kiri dia sibuk nggak jelas. Sibuk titik, yang kecil-kecil, sibuk yang lain nih, coba lihat nih. Nampak? Dia sibuk Itu masih di tempatku masih kontes nobar loh. udah Oh, berubah. udah ganti. Lihat nih, dia sibuk yang kecil-kecil gini, Ci. Dia berpindah-pindah tapi kecil. Nggak fokus dia. Tapi satu lagi dia fokus di sini, di tengah. Kira-kira apa bedanya ini? Ini pikirannya berpindah-pindah. Dia mikirin anak, mikirin suami, mikirin closing, nggak closing, rekrut, nggak rekrut, jual, nggak jual, Ngapain dipikirin? masak, nggak masak, cuci, nggak cuci. Nggak jalan. Pokoknya kerjain aja, terus fokus sama goal, udah dapat itu. Nah, betul ya Cilina ya. Fokus ke titik goalnya ya. Tenangkan diri, fokus ke titik tengah. Nah, ini ada Terus tiap pertanyaan. malam itulah feeling is the secret. Ya, mantap sekali. Kalau nggak fokus apa yang terjadi? Nggak dapat apa-apa. Bolui. Dapat capeknya lah ya. Udah capek bolui lagi ya. Bolui. Jadi kalau puli celui, kayak dokter bilang dulu puli Iya, celui. ya kan, Dok? Puli celui. Apa puli? Iya, puli celui kan, yang dulu Kan waktu hashtag kita mau puli GM, celui. Aku lupa lah Di puli itu kantor. apa ya. di Puli. kantor ya puli celui. Oh iya betul Puli. puli bukan puli aku Ah, bingung. puli. Puli ya, puli. Nah, ini ada kata kuncinya. Ketika kita fokus adalah kita butuh ruang sendiri-sendiri untuk dapat menghargai sepi. Saat dunia luar membuatmu terus merasa sibuk dan nggak punya waktu untuk diri sendiri, dear, sadarilah bahwa kamu berhak ambil space cukup untuk kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Waktumu berharga, tenagamu, pikiranmu, semuanya milikmu. Kamu berhak menggunakannya sesuai apa yang kamu inginkan. Sedap nggak? Sedap. Waktumu berharga, tenagamu berharga, pikiranmu berharga, ya. Nah, ini. Kamu nggak harus mengikuti permintaan semua orang hanya untuk membuat mereka merasa bahagia. Cintai dirimu dengan cukup, ya. Fokus. Nah, ini penutupnya, slide penutup. Tinggal 1 menit lagi pas. Jadi, kadang kita bingung ya, nasabah cocoknya masuk polis apa. Ini, kalau lihat dari usia, kalau anak-anak usia 0 sampai 15 tahun, cocoknya masuk Super Protector, TLP, New Game Protector. Cocok lah ya, Cilina Wati Aina ya. Anakmu 13 tahun, kamu masuk TL Super Protector tuh udah cocok. Ya, Dok. Kalau Ya. pemuda usia 16 sampai 28 tahun kayak saya itu cocoknya Super Protector, TLP, MGP, Mimpi ya lu. Smart Life, New Game Protector. Kalau Cilina yang usia dewasa 29 sampai 49 itu Super Protector. Dia sengaja. TLP, MGP, New Game, New Protector, IMC, Sophie. Kenapa? Yang tuir-tuir dikasihnya ke aku. Ini kalau Andrew cocoknya yang ini, TLP, MGP, Q-Smart, New Gen, IMC, sama Sophie.
Oh, Nah, dia ini- yang lanjut ya. Ya dia lanjut. Kalau Kak Golda yang ini, yang pemuda, cocoknya kayaknya super protector, kayak sama kayak saya. Itu lah, Yang pilih mana? kasih dia. Soalnya Andrew kan lagi nggak ada, dia nggak bisa respon, jadi kita kerjain aja. Ini Ya, juga betul juga. slide berikutnya, berita, ini masih ada waktu nggak? Oh, ini udah pas nih. Nah, sekilas aja lah ya. Ini kelebihan-kelebihan produk dari sisi return customer, TLP balik 2-3% keuntungannya. Focus Smart, dia cukup bayar 5-40% dari UP untuk proteksi seumur hidup. Contohnya kayak nasabah Ciena kan dia masuk 40 juta. 5 tahun kan berarti 200 juta. 200 juta UP-nya 500 juta. Berarti kan sekitar 40% aja dari premi yang dia bayar. Dia bayar 40%, untung 100%. Ya pasti orang masuk lah kalau ngerti. Kalau usia muda, saya pernah ada satu nasabah, dia ketawa dia. Anaknya usia 21 tahun, dia bayar cuma 3 juta. 3 juta bayar 10 tahun, berarti modal 30 juta. Dia dapatnya kalau nggak salah 500 juta atau 1 miliar, saya lupa. Dia ketawa, iya murah kali ya. Dia bilang ini untuk cucu ini. Dia masuk polis untuk anak, Untuk nanti cucu. warisan untuk cucu. Dia ketawa, ya bagus ya. Murah. Dia masuk 3 juta setahun. Kalau New Gen kita nggak gitu fokus karena promo sedikit sekali sekarang kita nggak gitu bahas. Tapi ada juga orang yang mau ya. Kayak nasabah Cilina kemarin kan masuk unit link ya. Karena dia nggak mau yang Ya, dia tradisional. pilih nggak mau dia yang tradisional. Ya, nggak apa-apa. Itu juga kita perlu tahu. Kalau super protector yang kayak Ciena masuk, untung 3-4%. MGP 3-5% per tahun. Sebenarnya kalau hitung-hitung 4,7% si MG. Ini dia hitungnya sepertinya net bunga. Kalau 4,7% gross ya. Oke, itu aja yang ingin saya bagikan. Ada lagi slide-nya, tapi waktunya sudah habis. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yuk kita foto ya. Hari ini teman-teman happy dengan sharingnya Cilina, dengan sharing testimoni, dengan dari undangan saya si Pak Simon Sinek Simon Sinek. yang mirip Budianto.